kami Ya. dalam pembahasan buku Sekolah Sekolah Sahabat kita. Sekarang ini kita masuk pada kitab Matius, di mana pelajaran ini mengingatkan kepada diri kita masing-masing Ya. bahwa walaupun kita berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk menjadikan diri kita dalam kehidupan dosa kita, Ya. kita mau membenarkan diri kita, apapun yang kita usahakan tidak akan cukup. Kalau oleh sebab itu kita membutuhkan seorang penolong, yaitu Yesus Kristus, di mana saat ini kita akan mempelajari Ya. bagaimana kehidupan Yesus pada saat dia berada di dunia ini untuk menebus akan kita. Dia adalah penolong kita, di mana dia dapat mengangkat kita dari lumpur dosa itu untuk menjadikan kita anak-anaknya. Dan sekarang ini kita akan masuk pada judul awal dari silsilah Yesus. Selain Daud, siapakah lagi yang kita temukan dalam silsilah keluarga Yesus? Kita bisa baca dalam Matius 1 ayat 2 dan 3. Para wanita tidak biasanya dicantumkan dalam silsilah keturunan. Jadi, mengapa seorang wanita yang bernama Tamar dicantumkan di sini? Siapa dia sebenarnya? Kalau kita baca di Matius 1 ayat 2 dan 3. Abraham memperanakan Ishak, ya, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Tamar adalah seorang wanita Kanaan yang dinikahkan kepada kedua anak laki-laki Yehuda secara berurutan. Kedua anak laki-laki ini meninggal dalam kejahatannya, sementara Tamar tidak memiliki keturunan. Ayah mertuanya Yehuda berjanji kepada Tamar bahwa ia akan memberikan anak lelakinya yang ketiga untuk dinikahi bila anak itu telah besar. Tetapi janji tidak pernah ditepati. Jadi, apakah yang dibuat Tamar? Ia menyamar sebagai seorang pelacur dan tidur hanya dengan Yehuda yang tidak mengetahui tentang dia bahwa dialah Tamar. Beberapa bulan kemudian, ketika terbukti Tamar hamil, Yehuda mengambil tindakan untuk menjatuhkan kepada Tamar hukuman mati karena perbuatan asusila-nya. Sampai Tamar mengungkapkan kepada Yehuda bahwa dia adalah ayah bayinya. Meskipun itu lebih kedengaran seperti kisah roman picisan, namun demikian bagian manusiawi kisah leluhur Yesus. Kita bisa baca dalam Matius 1 ayat 4 dan 5. Siapa lagi dalam daftar yang cukup mengejutkan. Di sini kita mempelajari bagaimana keturunan atau silsilah dari Yesus. Kalau kita melihat dari buku Matius tentang silsilah Yesus, kita tidak pernah mendapatkan seorang nama wanita yang tercantum dari setiap keturunan. Setiap keturunan biasanya diambil dari seorang laki-laki. Tapi kali ini kita menemukan bagaimana silsilah Yesus itu datang dari seorang wanita, yaitu Tamar sendiri. Dimana kalau kita melihat kisahnya, Yehuda ini mempunyai tiga orang anak laki-laki. Dan pada saat anak laki-laki yang pertama menikahi Tamar, dia tidak mempunyai keturunan karena kejahatannya, dia meninggal. Dan juga yang kedua pun seperti itu. Sehingga pada saat itu anaknya yang ketiga, karena belum mempunyai keturunan, maka anaknya yang ketiga belum cukup usianya untuk menikah dengan Tamar, sehingga Yehuda memberikan janji kepada Tamar bahwa jika anak laki-lakinya yang ketiga ini sudah cukup umur, maka dia akan diberikan kepada Tamar untuk menjadi suaminya. Tapi janji itu tidak ditepati. Dan pada saat itu Tamar menyamar menjadi seorang pelacur, tetapi ingat dia hanya tidur dengan Yehuda. Dan pada saat dia hamil, Yehuda dia mengatakan bahwa perbuatannya tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Tetapi pada saat diketahui bahwa ayah dari bayi itu adalah Yehuda, maka terjadilah
keturunan daripada Yesus. Kalau kita melihat keturunan manusiawi daripada Yesus, ini adalah sebuah kisah yang kalau kita melihat dikatakan bahwa kisah yang roman picisan kalau kita melihat silsilahnya. Tapi itulah silsilah dari Yesus, Yesus itu sendiri. Kemudian kita lanjutkan Rahab ya. Rahab pelacur orang Kanaan itu rupanya demikian setelah membantu melindungi mata-mata Israel di Kanaan. Dia bergabung dengan umat Tuhan dan tampaknya menikahi leluhur Yesus. Siapakah lagi orang berikutnya? Matius 1 ayat 5 dan 6. Rut adalah seorang wanita yang baik, tetapi walaupun dia sendiri tidak bersalah, dia datang dari bangsa Moab yang dibenci. Hasil hubungan inses antara Lot yang mabuk dengan seorang anak perempuannya, istri Uria, Betseba yang tentunya adalah seorang wanita yang dipanggil Raja Daud demi kesenangan pribadi ketika suaminya Uria sedang keluar dalam peperangan. Daud juga adalah orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Daud memiliki banyak hal berkualitas mengagumkan, tetapi dia tentunya bukanlah seorang pria dengan keluarga panutan. Ya, jadi ini pelajaran ya yang dapat mengingatkan kembali masing-masing kita. Ya, kita hidup di dunia yang penuh dosa. Ya, kita jatuh di berbagai dosa, walaupun dosa itu sekecil apapun itu tetap dosa. Ya, dosa kecil dan besar itu sama di mata Tuhan. Ya, tidak ada dosa, oh ini dosa terlalu besar, oh ini dosa kecil. Ya, tidak ada seperti itu. Dosa apapun yang kita lakukan itu sama. Ya. Oleh sebab itu Tuhan ya pada saat ini mengingatkan kembali masing-masing kita. Ya, di mana ya tulisan di mana awal silsilah daripada Yesus ini. Ya, di situ ada seorang perempuan, ada Tamar, di situ ada Rahab. Ya, dan ada lagi banyak orang-orang yang berikutnya. Ya, dan di situ kita melihat ya bahwa Yesus dari kemanusiaannya ini datang dari latar belakang yang kurang baik tentunya. Ya. Tetapi disinilah dia ingin melihat hati daripada orang-orang yang mau diubahkan ya, untuk bekerja bagi Tuhan di zaman akhir ini, zaman yang begitu genting. Ya. Jadi pada saat ini setan menggunakan banyak hal ya sehingga manusia mengurungkan niatnya untuk melayani Tuhan. Banyak ya segala macam alasan dipakai manusia. Ya. Tapi di mata Tuhan tidak ada alasan bila mana ingin melayaniku, ingin mengikuti aku ya, dengan sepenuh hati ya, dengan hati yang terbuka ya, sebagaimana ya orang-orang yang sudah dituliskan. Daud ya, kita mengingat kembali Daud ya, Daud melakukan kesalahan ya, tetapi disitulah ya Tuhan ingin mengajarkan dan Daud datang menyesali apa yang dia sudah lakukan ya. Dia tidak terus berada di kesalahannya itu, tapi dia datang kepada Tuhan, dia mengakui kesalahannya ya. Dan disinilah Yesus ingin supaya kita tidak membeda-bedakan ya, dia ingin mempersatukan kita ya di akhir zaman ini ya. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan roh kerendahan hati untuk mau menerima kelebihan orang lain, kekurangan orang lain, kelemahan orang lain ya. Karena roh penghancuran itu datangnya dari si iblis ya. Roh yang ingin mencerai-beraikan setiap umat manusia. Oleh karena iblis tidak senang, dia tidak suka melihat umat manusia itu selamat di akhirnya ya. Dia ingin supaya umat manusia ini binasa ya. Tapi Yesus ya kembali lagi mengamarkan kita pada saat ini ya melalui kitab Matius ya, kitab di mana dituliskan setiap perjalanan Yesus di dunia ini ya. Perjalanan yang penuh dengan tantangan, perjalanan yang penuh dengan pengorbanan ya, bagaimana kita bisa berkorban bagi orang lain sebagaimana Yesus sudah mengorbankan dirinya bagi masing-masing kita. Itulah yang harus kita pelajari hari demi hari ya. Inilah yang menjadi pergumulan pribadi saya, pribadi kita semua ya, sehingga kita boleh diubahkan ya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan biarlah Tuhan dapat membentuk kita ya. Karena kalau kita tidak menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan tidak dapat menggunakan kita sesuai dengan kehendak-Nya
Ya, untuk itu biarlah kita kosongkan pikiran kita, biarlah Tuhan dapat mengisi dengan anggur yang baru itu, dengan ajaran yang baru, ya, sehingga kita boleh ya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di akhir zaman ini. Ya. Dan kalau kita melihat orang-orang ini, Iya, seringkali kita hanya melihat kepada orang-orang betul. dan dengan perbuatannya. Tapi ingat, kita tidak dapat melihat hati mereka. Hati. Apakah hati mereka selalu bersandar kepada Tuhan? Mungkin perbuatan mereka atau situasi dalam kehidupan mereka, seringkali kita men-charge orang bahwa dia adalah orang jahat. Tetapi ingat, Tuhan mengingatkan kembali kepada kita. Tuhan tidak pernah melihat dari segi luarnya, tapi dia melihat hati yang mau ditunjuk. Seperti yang tadi Ivon katakan bahwa orang-orang ini kalau kita melihat mereka tidak layak menjadi keturunan dari leluhur daripada Yesus. Tapi Yesus menggunakan mereka untuk menjadikan kita sebuah pelajaran bahwa kita pun dapat dijadikan sebagai anak-anaknya kalau kita mau diubahkan. Sekarang ini memang kita dalam pergumulan masing-masing kita bertanya-tanya apakah saya dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Seringkali kita bertanya hanya seperti itu, tetapi kita tidak mengambil tindakan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Di sini pun kita diingatkan kembali, sekeji apapun kita sekarang ini, kita dapat digunakan Tuhan. Asalkan kita datang dengan penuh penyesalan, datang mengaku akan dosa kita seperti yang tadi Ivan katakan bahwa kalau kita mau diubahkan, maka kita pun akan diubahkan. Yesus sanggup melakukan segala keajaiban di dunia ini, tapi dia tidak bisa melakukannya pada diri kita kalau kita tidak mau membuka hati kita untuk dia berkarya dalam kehidupan kita. Jadi sekarang biarlah kita mengambil komitmen kita untuk menyerahkan hati dan pikiran kita. Mungkin kita akan jatuh bangun, tetapi ingat, saat kita jatuh, jangan kita terlena dengan kehidupan kejatuhan kita itu, tetapi kita harus menjangkaukan akan tali kasih Yesus. Dan juga kalau kita melihat ada sebuah cerita di awal dari ini, ada sebuah cerita seorang ayah, dia melihat anaknya ini. Anaknya ini adalah seorang yang lumpuh sejak lahir karena dia terlilit tali pusar, sehingga anaknya ini pada saat dilahirkan dia sudah lumpuh. Dan kalau sebagai seorang ayah dia melihat anaknya ini tidak mempunyai harapan lagi. Tapi ayahnya ini tidak cukup sampai di situ. Dia mempunyai sebuah tindakan. Dia mengambil anaknya, dia membawanya untuk berolahraga, dia berlari dan lain sebagainya. Dan pada saat itu dia berusaha untuk bagaimana anaknya ini bisa berkomunikasi dengan orang. Kemudian dia membawa anak ini ke sebuah rumah sakit, dan di situ mereka mendapatkan alat komunikasi untuk anak. Dan anak ini mengatakan bahwa ayah saya adalah ayah yang terbaik di zamannya. Oleh karena ayahnya ini tidak putus asa, dia membawanya pada saat dia berlari maraton. Kalau kita membayangkan lari maraton 42 kilo dengan mendorong anaknya ini betapa susahnya. Tetapi dia berlari dengan membawa anaknya ini, sehingga anaknya ini dengan harapan yang baru, dia melihat sebuah harapan walaupun dia cacat, tapi dia merasa bahwa saya tidak cacat lagi kalau pada saat bersama dengan ayahnya. Dan ayahnya mengambil dia dari mungkin segi terpuruk, dia mungkin tidak mempunyai harapan. Pada saat orang melihat dia pun akan berpikir bahwa saya tidak mempunyai harapan lagi. Tapi pada saat ayahnya mulai membawa dia berlari baik maraton dan juga triathlon, dia mempunyai harapan untuk hidup lagi. Dan saat itu pun kita mungkin sama seperti anak ini. Saat kita merasa bahwa kita sangat tidak berarti lagi di dunia ini. Tetapi ingat, kita mempunyai seorang yang telah datang mengambil kita dari situasi terpuruk kita untuk mengangkat kita ke situasi yang layak. Tapi apakah kita akan menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menyambut akan tali kasih-Nya yang terus mengikat kita? Kalau kita menyadari itu, biarlah kita terus datang kepada Tuhan untuk menyadari setiap perbuatan kita, mengakui kehidupan kita, dan kita harus memiliki iman sebagaimana yang Yesus miliki. Dia telah memberikan contoh kepada kita. Saat dia hidup di dunia ini, dia merasa kalau tanpa bapaknya, tanpa pertolongan yang mengutus dia itu, dia tidak sanggup menjalani semua kehidupan di dunia ini.
sehingga dia terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Bapaknya, sehingga dia sanggup melewati setiap keadaan, situasi di dunia ini. Kita pun sama, bila mana kita memiliki iman seperti Yesus, kita merasa kalau tanpa pertolongan Yesus kita tidak akan sanggup, sehingga kita terus akan meminta pertolongan daripadanya, dan kita tidak mengandalkan akan diri kita sendiri. Jadi sini juga dikatakan, jika Tuhan menerima kita terlepas dari kesalahan dan kekurangan kita, bagaimanakah kita dapat belajar hal yang demikian dengan orang lain, terlepas dari kesalahan dan kekurangan mereka. Ya, jadi kita harus terus belajar menerima akan kekurangan dan kelemahan orang-orang di sekitar kita, sebagaimana anak tersebut, ya, dia tidak dibatasi oleh kecacatannya, tapi dia mau, ya, dia mau untuk bangkit, dan dia mempunyai pengharapan dari Bapaknya. Ya, sebagaimana kita berada dalam kelumpuhan dosa ini, ya, bagaimana kita memandang kepada Tuhan yang akan menyanggupan kita, ya, untuk menang di akhir nanti, ya. Dan juga dikatakan bahwa kita sekarang berada di penantian, ya. Tuhan sedang membersihkan tempat penggirikannya, ya. Dia sedang menampi kita, ya. Bila mana dia menampi, maka, ya, bulir-bulir gandum yang tidak berisi itu akan keluar, ya. Dan orang-orang yang tetap mempertahankan iman mereka akan tetap di dalam. Inilah saat penentuan bagi masing-masing kita, ya. Kita harus membuat pilihan yang betul-betul, ya, dengan bantuan Kudus, ya, dengan bantuan Tuhan, ya. Jangan sampai, ya, kita melihat bahwa saya melakukan hal ini karena ini benar, ya. Ini benar kok, apa yang salah, ya. Tetapi di mata Tuhan, ya. Oleh sebab itu biarlah kita jangan pernah mengandalkan diri kita, jangan pernah melihat manusia, oleh karena kita akan jatuh, ya. Oleh sebab itu biarlah kita andalkan Tuhan, kita pandang kepada Tuhan, ya. Sebagaimana Matius, ya, di kitab Matius, ya, Matius walaupun dia adalah seorang yang terpandang, ya, tetapi dia mau, ya, untuk menerima akan terang kebenaran yang Tuhan berikan kepadanya. Inilah yang harus, ya, kita miliki di dalam kehidupan kita. Mau membuka hati kita, ya, sehingga Roh Kudus itu dapat bekerja di dalam diri kita masing-masing, ya. Dan biarlah kita mempelajari ini bukan secara teori saja, tetapi praktek kita sehari-hari adalah yang terpenting dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita mengambil teladan Yesus, ya, dan juga teladan dari Matius, bahwa jangan kita berlambat-lambat karena waktunya sudah sangat singkat. Persiapkanlah diri kita karena waktunya sudah sangat singkat. Jangan kita kedapatan tidak setia pada akhirnya. Dan biarlah ini kita dapat mengambil komitmen kita hari ini untuk berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Dan biarlah pelajaran ini dapat menguatkan kita, sehingga itu adalah motivasi kita hari ke hari untuk terus menjangkau akan tali kasih Kristus. Biarlah ini kita dapat renungkan dan ambil komitmen pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.